Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maisha Andriani, NPM 21210206070, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4, kelas C. Define law dan main law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai define law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan di dunia. Bila kita perhatikan pengertian betul-betul menempatkan hukum Islam itu sebagai entitas yang murni bersifat top down yang melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak pada sejak periode paling awal sejarah Islam. Hukum telah dipandang sebagai keluar dari merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci itu seperti adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas manapun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum adalah Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktunya yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dari karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dan pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistemnya yang eksis, living law, dan Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan berat atau Belanda. Sebagai bahasa bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam perkembangan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan yakni keagama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalisme, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Dan yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia sarana prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, bagi yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.